Hai guys, kita akan bahas soal hasil pengumuman FOMC meeting kemarin dan gimana efeknya kepada market kripto khususnya Bitcoin, dan ada beberapa hal juga mengenai prediksi harga ke depannya itu, dan ada info-info penting juga. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Oke, kita akan lihat dulu apa yang Jerome Powell itu katakan kemarin. We had said many times that we were prepared to move more aggressively if inflation continued to disappoint. And that's why we did move to a more aggressive pace at the June meeting, as we said we would do. At this meeting, we continued at that more aggressive Nah, jadi di bulan Juni mereka lebih agresif lagi pace as inflation has continued to disappoint. karena hasil inflasinya itu tidak terlalu baik, sangat tinggi inflasinya. The June CPI reading. Are we seeing the slowdown in economic activity? Apakah kita melihat ada perlambatan di dalam aktivitas ekonomi? That we think we need, and there's some evidence that we are at this time. Ada beberapa bukti kalau kita sedang dalam perlambatan ekonomi tersebut. Worth noting that these rate hikes have been large and they've come quickly, and kita tahu bahwa suku bunga yang naik itu dia datang cukup tinggi, jadi dia naik 75 basis point yang bulan lalu dan bulan ini. It's likely that their full effect has not been felt by the economy. So there's jadi efek fullnya itu belum terasa di ekonomi. Probably some significant additional tightening in the pipeline. Jadi kemungkinan dia akan melakukan tightening lagi di masa depan, ya. Selain itu kita akan melihat ini apa yang dikatakan oleh orang ini itu kita ada di level di mana kita mungkin suku bunganya itu sifatnya itu netral, dan setelah front load, jadi setelah kita menambahkan suku bunganya itu dalam jumlah yang cukup banyak, sekarang kita akan lebih dependent atau tergantung dengan data untuk kedepannya. Jadi next itu FOMC meeting setelahnya itu akan mengikuti situasi data inflasinya itu bagaimana. Jadi kemungkinan 75 sudah fix kemarin dikasih tahu 75 basis point untuk kenaikan suku bunganya untuk yang bulan Juli ini. Next itu ada di bulan September, itu kemungkinan bisa lebih kecil. Nanti akan saya kasih tahu alasannya kenapa itu akan lebih kecil. Kita akan lihat dulu untuk technical analysis harga Bitcoin, kira-kira bagaimana efeknya kepada harga Bitcoin dan bagaimana prediksi harga selanjutnya. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan ke depannya, karena ada satu berita lagi yang mungkin orang-orang belum terlalu tahu karena mereka fokus kepada FOMC meeting yang sekarang. Tapi kita lihat kalau kemarin itu ketika FOMC jam 1 malam itu diumumkan suku bunganya tersebut, itu kemudian harga Bitcoin itu naik dari 21.400-an itu sampai ke 23.100. Dan sekarang ini dia dalam posisi sideways selama 8 jam terakhir ini. Jadi ini semacam ketakutan yang sudah FUD yang sudah terjadi itu sudah price in. Jadi ketika FOMC meeting itu diumumkan hasilnya, harga itu langsung naik karena ini semacam sell the rumor by the news, ya. Jadi sell the rumor by the news, ketika newsnya sudah keluar maka orang-orang akan membeli ini. Tapi bisa saja ini adalah semacam suatu jebakan. Akan saya jelaskan kenapa, karena ini mirip sekali dengan situasi di bulan-bulan sebelumnya, yaitu di bulan Maret, kemudian ada di bulan Mei, dan di bulan 15 Juni, di mana garis ungu ini merupakan tanggal di mana terjadinya pengumuman kenaikan suku bunga tersebut. Terakhir kali kita melihat adanya pengumuman tersebut itu adalah di 15 Juni, itu pada hari itu naik, tetapi keesokan harinya itu turun dari topnya itu sampai ke bottom itu sebesar 23%, ya. Jadi 23%. Jadi dalam 3 hari 1, 2, 3 itu turun dalam jumlah yang cukup besar.
Sama halnya juga dengan ini di tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei-nya itu ketika pengumuman diberikan, besoknya itu langsung turun dan habis itu langsung turun ke low di sini. Atau turun sebanyak 32,77% bersamaan dengan crash-nya Luna ya. Dan di sini untuk tanggal 16 Maret sendiri sempat naik dia ke atas, habis itu langsung turun. Jadi sebenarnya untuk pertama ya, yang dua FOMC meeting terakhir itu sebenarnya bearish untuk harga Bitcoin. Dia hanya naik ketika tanggal di mana pengumuman tersebut diberikan. Sekarang ini kita akan lihat apakah ini semacam jebakan juga, karena bisa saja itu merupakan jebakan ya. Akan kita pantau terus, dan seperti kata orang ini juga, ini menurut dia ini FOMC lagi-lagi PAM, FOMC, dan DAM. Dia melihat untuk chart ini, di mana ini ada FOMC meeting tanggal 4 Mei, di sini kemudian dia sempat naik, habis itu turun. Kemudian di sini di 15 Juni, sama juga 15 Juni di sini, 15 Juni, itu dia naik dulu, habis itu kemudian turun sebanyak 23%. Apakah kita akan melihat hal yang sama terjadi pada harga Bitcoin? Kita akan bisa tahu beberapa hari kemudian ya. Dan mengenai formasi yang terjadi, di mana ini ada, kalau kita lihat di time frame 4 jamnya tidak terlalu kelihatan, kita harus lihat di time frame 1 jamnya, di mana ini merupakan pola yang mirip sekali dengan seperti ini. Ya, jadi dia naik cukup kencang, habis itu dia membuat higher high. Namun ada bearish divergence di daerah sini. Bearish divergence di daerah sini, jadi sangat mungkin untuk harga Bitcoin bisa naik lagi sampai ke 23.400-an. Kalau kita lihat, habis itu kalau misalnya ada bearish divergence, maka kita harus berhati-hati soal ini, karena itu bisa menjadi merupakan jebakan. Mirip sekali dengan situasi di sini juga, tapi tidak sama persis. Dan ini juga sekarang berada di daerah supply zone yang ditandai oleh warna merah ini, kotak merah. Sudah ada semacam ketika harga itu naik di sini, ada penurunan daripada RSI-nya, jadi ada bearish divergence di situ. Bisa saja ini merupakan pola 3 drives. Jadi dia membentuk 1, 2, kemudian ada 3, dia bisa naik lagi lebih ke atas, dan ini ada, kalau kita ukur dari sini, itu ada bearish divergence, tapi kalau kita ukur dari wick-nya itu, dari wick-nya sendiri itu, dia mengikuti harga, ada cross ke bawah untuk time frame 1 30 menitnya, dan pola-pola yang bullish sebenarnya itu biasanya itu dia membentuk pola triangle. Jadi pola triangle seperti ini, atau dia membentuk bull flag. Habis itu nanti dia bisa naik lagi ke atas. Selain itu dia bisa membentuk pola falling wedge. Itu juga kemungkinan dia bisa ke atas untuk antisipasi kalau misalnya dia akan naik ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita lihat setelah dia naik, dia sempat turun, nge-wick lagi, banyak wick-nya, maka itu menunjukkan semacam perlemahan dari pump ini, dan bisa saja berakibat kepada nanti dia bisa turun dari situ. Jadi atau orang bilang ini adalah seperti Bart pattern ya, semacam jebakan dari whale untuk membuat orang-orang FOMO dan mengambil banyak likuidasi ketika harga tersebut naik. Orang-orang jadi FOMO, orang-orang membelinya, tapi itu adalah daerah di mana whale itu langsung menjual karena di situ terdapat banyak sekali orang-orang yang membeli. Jadi whale harus memikirkan suatu cara untuk agar bisa men-trick trader retail atau investor atau siapapun itu untuk bisa memberikan kepada mereka likuiditas. Dan kalau kita lihat untuk prediksi dari Maren juga, bahwa tanggal 29 Juli ini akan ada new moon, dan dari dia sendiri, menurut dia itu akan terjadi pump sebelum new moon tersebut, jadi pump into new moon, dan
akan ada, jadi kalau kita lihat kemarin, jadi new moon, pump, and then dump. Jadi menjelang new moon dia akan pump dulu. Jadi sekarang kita sedang menjelang, kita akan menuju new moon nanti jam 12 malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Habis itu kemudian akan terjadi dump, dia mewarning seperti itu. Ini yang dia katakan. Dan tidak di video yang di sini ya. Jadi sama persis seperti prediksi dari fraktal ini dan fraktal yang saya tunjukkan di sini. Jadi di mana setelah terjadi FOMC meeting tersebut, ini besok-besoknya itu turun ya. Jadi kita perlu waspada soal itu. Ada berita soal ini juga, berita yang mungkin orang-orang tidak terlalu tahu, tapi yang pasti pengamat ekonomi pasti tahu. Selain FOMC meeting, Fed interest rate decision, ini akan muncul GDP Q2 ya. Jadi ini merupakan berita atau report GDP, gross domestic product, jumlah penjualan gross untuk suatu negara, apakah dia akan bertambah atau berkurang. Dan ini kalau misalnya dia berkurang, itu akan kemungkinan besar dia akan berarti ekonomi itu sedang berada dalam resesi karena sudah ada kuartal pertama dan kuartal kedua itu dia sudah dalam posisi minus. Di previous itu minus 1,6%, ini forecast-nya 0,5%, tapi kemungkinan ini dia actual-nya akan minus lebih besar daripada mungkin daripada ini. Itu akan memberikan fear kepada market, saham, dan kripto. Jadi itu bisa mendorong harga untuk turun dari harga sekarang ini ya. Dari harga sekarang ini 22.800-an. Dan kalau kita lihat juga ini dia harga sekarang berada di level 61,8-nya. Kemungkinan bisa naik sedikit sampai ke 78,6. Di situ ada supply zone-nya, bisa saja ke situ, dan kemungkinan besar bisa turun dari situ kalau kita lihat dari situasinya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan selama beberapa hari ke depan, karena belum aman ya teman-teman, belum aman, belum bisa pump dengan lega, masih menjadi ada hal-hal yang kita harus lihat dulu. Oke. Dan ini adalah likuidasi Bitcoin dalam 2 jam, ini dari subuh tadi, yaitu 47 juta likuidasi orang-orang yang nge-short. Jadi orang-orang pikir ini akan buruk, jadi orang-orang nge-short, dan 20 juta orang-orang yang long ya. Jadi banyak orang-orang yang nge-short itu jadi kena likuidasinya. Dan selain itu ada berita mengenai koin Solana ini, di mana kemarin itu saya menunjukkan ada toko Solana. Sekarang ini kalau kita lihat ini cukup ramai juga, banyak sekali orang ada di dalam. Jadi kemungkinan orang-orang masih suka terhadap Solana. Ini bagus untuk brandingnya, untuk menarik kepada investor-investor retail khususnya. Jadi baik sekali. Jadi bisa menjadi daya tarik ketika nanti bull market kembali berjalan, dan kemungkinan ini adalah semacam invitation, ada pestanya yang berlangsung di sini. Jadi itu update soal Solana. Dan ini ada request dari salah satu subscriber atau orang-orang yang komen di bawah mengenai token Harmony ya. Jadi ini adalah koin layer 1, jadi dia memiliki blockchain-nya sendiri. Kalau kita lihat sendiri dari harganya itu, dia sudah break daripada price action-nya, dia sudah break daripada low sebelumnya. Jadi ini sebenarnya dalam posisi yang bearish dia, karena dia naik, kemudian naik, kemudian dia break ke bawah daripada
low sebelumnya. Jadi dia sekarang konsolidasi untuk naik, akan meretest daerah ini. Dia rejected sedikit di 38,2-nya, dan kemungkinan kalau misalnya dia naik itu maksimal itu dia bisa naik sampai ke daerah ini 0,025 itu kalau terjadi pump yang cukup kuat, dan di sini ada supply zone, dari sini dia bisa turun dari situ, bisa bounce. Tapi kalau secara pribadi saya tidak akan membelinya karena ada masalah fundamental di sini. Jadi ada masalah fundamental, ada bridge exploit, dieksploitasi. Bridge-nya itu sekarang mereka melakukan hard forking dan memprint lebih banyak lagi token one dalam jadwal 3 tahun. Sepertinya kita pernah melihat hal ini sebelumnya. Nah, sudah ada 134 respons dari post di forum ini dalam 8 jam. Dengan orang-orang yang meng-hold token ini, mereka sangat upset, jadi kecewa dengan keputusan yang diberikan. Market cap $244 juta, transaction per second-nya itu sudah menurun cukup banyak dari ini adalah transaction daily-nya itu sudah sangat menurun, jadi blockchain-nya tidak terlalu banyak dipakai. Main value add has jumped cheap. Jadi DeFi Kingdoms itu game yang paling terkenal dari blockchain Harmony ini itu beralih ke blockchain-nya Avax atau Avalanche, kemudian tidak ada venture capitalist yang tertarik atau mau untuk menahan kerugiannya tersebut ya. Nah, kalau misalnya saya estimasi, maka mereka sedang melakukan snapshot untuk alokasi one di kemudian hari. Apakah ini merupakan ekstraksi nilai terakhir sebelum blockchain ini mati? Kalau misalnya ini kondisinya itu cukup tidak terlalu baik ya. Jadi ada masalah fundamental. Kalau secara technical analysis ini kita lihat di daily-nya itu harga naik, tetapi RSI-nya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini merupakan semacam hidden bearish divergence kalau kita lihat, dan ini juga dia sudah break structure daripada uptrend ini. Jadi kemungkinan akan ada retrace baru, kemudian dia akan turun dari situ. Tetapi secara fundamental ini tidak. Saya akan melihat secara fundamental dulu, habis itu harga secara fundamental itu kurang baik ya. Untuk Harmony ada masalah fundamentalnya, itu lebih baik jangan invest di koin tersebut, kecuali untuk trading jangka pendek saja itu tidak apa-apa. Nah, itu saja informasi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.